tadi sudah saya katakan emosi penting. Tapi emosi yang mentah, Betul. yang tidak diolah, itu kan seperti daging teronggok yang berdarah-darah begitu ya. Tapi daging yang teronggok itu kemudian kan bisa diiris dengan sangat halus sehingga kemudian disajikan dengan indah begitu kayak sashimi ya. Iya, gitu. seperti sashimi itu contoh yang sangat bagus itu sashimi. Halus sekali tampilkan. Nah itu emosi yang tertata, terolah sehingga orang tuh bahkan bisa tahu kapan dia marah. Kapan dia mau marah. Dia tahu, oh saya ini ada persoalan yang akan membuat saya marah. Kan ada persoalan yang membuat saya sedih. Dia sudah tahu. Sehingga dia bisa menata itu tidak lalu seperti yang kita lihat sekarang di media sosial. Sangat mengerikan. Jadi ada satu penelitian yang sangat menarik. Beberapa tahun yang lalu. Yang memperlihatkan dia menyaring jenis-jenis emosi yang ada di dunia maya begitu ya. Lalu dia kumpulkan. Sampai pada kesimpulan setelah diolah bahwa teknologi digital dengan internet dan segala macam media sosial itu terutama bukan persoalan kemajuan teknologi. Ya teknologi itu selalu adalah proses yang perangkat-perangkat yang memungkinkan sesuatu berkembang. Tapi lebih daripada itu, ini adalah perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan yang memungkinkan orang kemudian meluapkan emosinya dan membagi emosi itu tanpa disaring. Dan ini kemudian memungkinkan yang tadi disebut post-truth itu ya. Karena orang lebih tergerak emosinya dan hal-hal yang ditampilkan dan menarik perhatian adalah yang lebih menggerakkan emosi. Bukan ini loh datanya. Dan orang yang emosinya sudah terpicu, sudah suatu informasi telah mengena ke emosinya, itu sulit sekali diubah ininya. Mengapa suatu pertimbangan yang masuk akal tidak mudah mengubah seseorang? Karena emosinya tidak tersentuh. Ini sudah dari zaman filsafat Yunani dulu ya dipelajari ya. Di kita juga sama, di tradisi Nusantara itu ada rasa. Tapi kalau rasa yang diutamakan tidak bisa, harus seimbang kan. Itu jadi berbahayanya adalah orang mengabaikan data. Mau dikasih data seperti apapun, saya tidak suka begitu. Jadi bahkan bayangkan kalau di suatu negara, dan ini terjadi ya, sudah terbukti di beberapa negara, orang harus membuat pilihan. Dan pilihan itu adalah pilihan politik atau pilihan etis. Pertimbangannya adalah suka atau tidak suka. Pertimbangannya adalah emosi, bukan data. Ya kita sudah lihat dalam beberapa pemilihan umum. Dimanapun. Jadi post-truth itu sejak dulu sudah ada ya. Bahkan sains itu juga sudah. Maka dalam filsafat itu ada macam aliran-aliran kebenaran dan bahkan tidak menyebut kebenaran sama sekali. Tetapi sekarang ini menjadi begitu meluap dan mempengaruhi masyarakat. Karena ada media sosial. Dan orang menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial. Saya melihat fenomena ini sudah sangat mengganggu orang yang sangat berpendidikan. Apalagi yang kurang berpendidikan. Orang yang punya gelar S2, S3. Itu kalau diajak ngobrol itu predisposisinya kuat sekali. Dan itu kan bisa terjadi mungkin karena apakah itu bias kognitif atau emosional, atau noise kognitif atau emosional juga kan. Tapi semestinya kalau dia punya S2 atau S3, lebih bisa difilter lah bias dan noise. Itu kan pengandaiannya. Pengandaian bahwa orang punya gelar, lalu punya gelar tinggi, lalu dia bisa berpikir kritis gitu. Tapi persoalannya kan seringkali dengan gelar itu dia hanya mempelajari hal-hal teknis tapi tidak berpikir. Berpikir itu kan lain.
Berpikir itu beda ya dengan menguasai suatu teknis. Dan kalau gitu. saya berdebat dengan orang yang punya predisposisi, itu mungkin karena ideologi. Oke, kita bisa agree to disagree, ya kan? Tapi kalau semakin kelihatan unsur pokok E-nya, nah itu saya agak bingung. Ini bukan ideologi nih, ini noise dan bias. Dan itu noise dan biasnya sifatnya bisa kognitif dan emotif. Betul. Jadi kalau sudah pokok E itu kan berarti nggak bisa argumen. Sementara yang dibutuhkan untuk hidup bersama yang sehat itu adalah berani berargumen. Siap. Kita beda pendapat, tapi mari kita berargumen dan kesimpulannya bisa berbeda, tidak apa-apa. Tapi kita bersahabat, kita tetap berteman. Jangan karena beda ideologi atau beda prinsip, lalu menjadi persoalannya saya tidak suka dengan dia. Tidak, bukan itu. Karena hidup bersama yang tidak diisi dengan argumen-argumen dan keberanian menunjukkan ini pendapat saya. Anda tidak setuju, mari kita duduk bersama. Kita berargumen. Itu yang akan membangun sebuah masyarakat. Nah, untuk bisa seperti itu kan memang perlu berpikir dengan kritis dan tidak gampang tunduk pada status quo. Berani untuk melawan status quo. Saya sih memimpikan bahwa pendidikan kita itu berhasil untuk membawa anak-anak muda ini sampai ke titik dia berani untuk mempermasalahkan ini yang kelihatannya sudah benar. Coba kita periksa itu. Kita periksa apa betul